eh, menyampaikan informasi, nanti akan saya revisi juga kepada mereka setelah saya cek ulang literatur aslinya. Saya salah, ada hal-hal yang saya sedikit miss di sana. Baik, karena memanfaatkan waktu yang sangat pendek, eh, saya langsung aja sepertinya. Ya, ini kan bicara sejarah teknik industri kan kira-kira gitu ya. Ini yang kemarin saya diminta oleh eh, Pak Eko Bidanu. Ini kalau sejarah sebenarnya kita bisa banyak baca di beberapa literatur atau di YouTube saja ada gitu ya. Nah, eh, sejarah teknik industri ternyata memang cukup panjang, gitu ya, cukup panjang. Ya, dan apa namanya? Ini juga tidak terlepas dari bagaimana eh, munculnya revolusi industri, eh, di mana peralatan-peralatan mekanisasi, ya, peralatan-peralatan yang bisa membantu eh, orang bekerja atau peralatan-peralatan mekanik itu muncul sehingga eh, apa namanya produksi menjadi lebih bisa mengarah pada lama-lama menjadi mass production ya. Seperti itu. Jadi dulu orang bekerja semua tanpa peralatan mekanik, kemudian muncul apa namanya mesin-mesin uap yang kemudian uh, peralatan itu atau apa-apa yang dikerjakan manusia itu kemudian bisa disupport dengan mesin-mesin tersebut. Mekanisasi kemudian mulai muncul, kemudian terus era berikutnya lebih pesat lagi ketika kemudian mesin-mesin mekanik yang didukung oleh tenaga uap itu kemudian berubah dengan adanya listrik, ya, adanya penemuan listrik sehingga mekanisasi menjadi lebih maju sehingga produksi massal menjadi luar biasa pesatnya, kira-kira begitu kalau kita lihat. Nah, eh, itulah yang kemudian tadi saya jelaskan bahwa salah satu eh, hal yang melatar belakangi teknik industri muncul adalahnya revolusi industri. Jadi industri yang dulu awalnya sifatnya hanya sifat untuk memenuhi kebutuhan lokal, gitu ya. Kemudian dengan adanya peralatan-peralatan mekanik, kemudian eh, produk itu bisa diproduksi lebih banyak, ya, sehingga muncul industri-industri. Uh, uh, Tentu industri-industri tersebut juga nggak lepas dari kebutuhan, ya, tahun 1800-an itu kan era-era di mana yang sebenarnya uh, apa namanya mekanisasi sebenarnya tidak lekat pada 1800-an. Jauh sebelum itu uh, mekanisasi sebenarnya sudah ada. Ya, kalau bicara mekanisasi saja. Tapi yang saya maksud mekanisasi itu adalah mekanisasi yang sudah ditopang oleh sumber energi, katakanlah mesin-mesin apa tenaga uap. Gitu. Jadi kalau saya pisahkan ya sedikit ya. Kalau mekanisasi itu jauh sebelum 1800-an sudah muncul. Ya bahkan ada yang mengatakan era Mesir pun, Mesir itu maksudnya era Mesir kuno itu mekanisasi juga sudah ada sebenarnya.
kan begitu. Tapi yang saya maksud mekanisasi sebagai revolusi industri itu kan kurang lebih ada 1800-an ketika kemudian ada penemuan-penemuan mesin-mesin tenaga uap seperti itu. Kemudian berkembang ketika kemudian eh, mesin-mesin yang bertenaga elektrik atau listrik eh, muncul, ya kan, kira-kira begitu. Itu yang menyebabkan yang disebut dengan era industrialisasi, ya. Jadi kalau bicara sekedar mekanik, ya itu sudah hal yang sangat panjang perjalanan. Nah, kemudian eh, ketika revolusi industri itu muncul, pabrik-pabrik itu kemudian bergerak untuk memproduksi massal, entah itu latar belakang oleh kebutuhan perang, senjata, kebutuhan transportasi, ya, transportasi massal atau transportasi katakanlah eh, apa kendaraan yang sudah yang bukan digerakkan oleh tenaga hewan seperti itu, ya. Mulai digerakkan tenaga uap, ya kan, mau kendaraan itu kan dulu sempat juga kalau kita lihat sejarahnya mulai digerakkan oleh tenaga uap seperti itu, kendaraan, desain kendaraan. Nah, itu kemudian menyebabkan eh, tumbuhnya industri. Tumbuhnya industri kemudian menyebabkan orang-orang itu kemudian tidak semata-mata sebagai pekerja katakanlah di lahan pertanian, kemudian dia kemudian bergerak menjadi sebagai tenaga di industri tersebut. Nah, perubahan orang yang bergerak di tenaga yang awalnya pertanian, ya, kemudian masuk ke dunia industri, itu kemudian menyebabkan orang-orang yang bekerja di pabrik, saya katakan pabrik itu eh, perlu pelatihan-pelatihan secara teknikal, bagaimana kemudian dia bekerja secara baik, ya. Kemudian muncul kemudian ketika semakin banyak orang-orang bekerja di dunia industri, kemudian uh, industri itu makin besar, makin besar, makin besar, kemudian muncul kebutuhan bagaimana memanage itu semua agar menjadi lebih produktif. Kemudian muncul tidak saja hanya uh, produktivitas mesinnya, tapi kemudian dilihat atau ditengok bahwa meningkatkan produktivitas pabrik hanya dari aspek mesin saja nggak cukup, tapi kemudian perlu juga melihat dari aspek manusianya, ya. Jadi eh, peningkatan produktivitas hanya dilihat dari bagaimana membuat mesin yang bisa membuat produk lebih banyak nggak cukup, tapi kemudian bagaimana operatornya itu juga dilatih, ya, di manage, di organisasi dan lain sebagainya, terus berkembang sampai eh, apa nanti ada fase-fase di mana pemikiran-pemikiran tentang industri itu industrial engineering itu muncul, ya, tahap apa ya, fase-fase pemikiran tentang industri muncul. Tetapi kalau kita lihat semua itu tidak terlepas dari eh, ide dasarnya, bagaimana meningkatkan produktivitas, ya, bagaimana meningkatkan produktivitas nilai tambah, ya, bagaimana meningkatkan produktivitas atau nilai tambah. Jadi kalau bicara peningkatan nilai tambah atau produktivitas kan tidak semata eh, katakanlah jumlah produknya saja yang bisa meningkat. Karena jumlah produk yang meningkat tidak menjamin, dalam tanda kutip, seolah-olah pabrik itu produktivitasnya meningkat, ya, karena produk yang meningkat belum tentu katakanlah eh, apa, secara cost
apa turun ya. Jadi mungkin mesin bisa menghasilkan produk yang meningkat, tetapi kemungkinan eh, apa penggunaan orang juga menjadi bertambah ya, penggunaan orang di beberapa bagian ya, orang menuntut untuk dibayar lebih mahal dan sebagainya, atau kemungkinan di aspek lain ya, jadi jumlah produk yang dihasilkan boleh jadi meningkat, tapi kemudian kalau nanti ternyata jumlah cacat juga meningkat ya, sebenarnya kan hitung-hitungannya eh, sama saja ya. Atau katakanlah jumlah produk meningkat, tapi yang tadi saya katakan biaya-biaya lain di luar itu juga meningkat. Akhirnya sebenarnya secara nilai tambah bagi si pabrik ya jatuhnya sama-sama saja, kan kira-kira begitu. Jatuhnya sama-sama saja. Artinya kemudian kalau dilihat dari sisi profit ya nggak nggak berbeda. Produk meningkat, tapi biaya juga meningkat. Enggak, kemudian kalau dihitung ya profitnya gitu-gitu aja. Nah, itu yang juga harus dilihat ya. Nah, hal-hal itu yang kemudian kira-kira melahirkan eh, apa banyak pertimbangan teknik industri lahir dan berkembang. Kira-kira nanti bisa dibaca lebih detail. Nah, kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang melatar belakangi teknik industri itu ada beberapa ya yang memberikan gagasan-gagasan. Yang pertama ini ada Adam Smith, Charles Whitney, Henryton, dan Taylor. Nah, si Taylor inilah yang kemudian lebih dikenal sebagai bapak teknik industri, kira-kira gitu ya. Nah, kita tengok dulu yang pertama. Ya, kita tengok dulu yang pertama yaitu si Adam Smith ya. Adam Smith di dasarnya sebenarnya adalah melakukan spesialisasi eh, apa pekerjaan, spesialisasi kerja. Jadi eh, dia melihat bahwa eh, produktivitas itu akan bisa meningkat kalau orang itu tidak bekerja eh, atau tidak kalau orang itu tidak mengerjakan seluruhnya dari awal sampai akhir. Jadi katakanlah eh, sebuah pabrik, kalau di sini kan dia pabrik pembuatan pin, pin itu apakah paku atau peniti, eh, saya kurang tahu. Ada yang mengatakan pin itu peniti, ada yang mengatakan itu paku ya. Ya, nanti kita coba cek aja di literatur lain gitu ya. Eh, dia membagi-bagi pekerjaan itu menjadi eh, beberapa divisi ya. Jadi, nah, setiap bagian itu dikerjakan oleh orang yang berbeda-beda. Jadi dia membagi-bagi apa aktivitas pekerjaan pembuatan satu pabrik menjadi beberapa spesialisasi. Ibaratnya begini, kalau membuat mobil eh, atau membuat sepeda lah, jangan terlalu jauh mobil. Membuat sepeda ya, eh, tidak semua orang itu harus bisa membuat sepeda, mulai dari mengerjakan bagian bannya, membuat bagian rangkanya, sampai merakitnya. Istilahnya dari semua bagian, semua orang itu harus bisa, kan kira-kira begitu. Nggak seperti itu dia melihat bahwa oh nggak nggak perlu setiap orang itu harus bisa mengerjakan semuanya.
Nah, prinsipnya si Adam Smith itu begitu, spesialisasi tenaga kerja, spesialisasi namanya tenaga kerja, bukan pekerjaan lah, mohon maaf saya rawat. Spesialisasi tenaga kerja. Kamu tenaga kerja, kamu nggak harus loh ya mengerjakan, atau kamu itu nggak harus bisa semuanya. Nah, tapi kamu eh, cukup bisa misalkan bekerja pada bagian desainnya saja. Kamu cukup nanti bisa membuat rangkanya saja. Atau kamu cukup bisa membuat bagian bannya saja, atau kamu cukup bisa mengerjakan assembly-nya saja. Itu yang dilakukan oleh Smith. Ya, kira-kira begitu ya. Bisa bisa difahami ya. Jadi spesialisasi tenaga kerja, spesialis tenaga kerja. Atau kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar saat ini, spesialisasi tenaga kerja itu eh, masih kepake enggak? Ya masih. Karena spesialisasi tenaga kerja, kalau kita lihat perusahaan sekarang kan ada yang, kamu spesialisasinya kamu bagian keuangan ya, kamu spesialisasinya bagian sumber daya manusia ya, kamu spesialisasinya bagian eh, produksi ya. Itu sekarang juga masih pakai, yang kemudian terbagi-bagi menjadi fungsi organisasi. Sekarang terbagi-bagi menjadi fungsi organisasi. Tapi kalau dilihat dari konteks yang lebih mikro, kalau tadi kan konteksnya sudah perusahaan gitu ya. Oh, di perusahaan itu nggak semua orang harus mengerti tentang keuangan, nggak harus semua orang harus mengerti tentang sumber daya manusia, nggak semua orang harus mengerti tentang produksi, nggak semua orang ngerti tentang kualitas. Itu konteksnya lebih besar, lebih makro. Tapi kalau kita lihat lebih mikro di bagian produksi, kalau bicara di bagian produksi, kamu nggak harus semua bisa merakit tadi, bukan merakit, membuat sepeda ya. Oh, kita kita spesialisasi. Oh, kamu pekerja yang bisa membuat ban. Kamu spesialisasi pekerja yang bisa membuat rangka. Kamu pekerja yang spesialisasinya merakit. Itu yang dilakukan oleh Adam Smith. Kira-kira begitu gambaran. Maka disebut spesialisasi tenaga kerja. Ya, sampai sini ada komentar. Jadi levelnya mikro sampai makro, pemikiran Adam Smith masih terpakai. Coba kan kemudian kalau dulu levelnya mikro, kemudian berkembang, eh, tadi yang saya katakan stasiun kerja, atau kemudian lantai produksi berkembang menjadi perusahaan, perusahaan kembang menjadi enterprise yang lebih besar, ya, perusahaan yang baik besar. Konsep pembagian pekerja itu secara prinsip ada. Nah, apa sih tujuannya dia membagi-bagi spesialisasi pekerjaan, tenaga kerja tadi? Kita lihat secara mikro dulu, secara mikro di lantai produksi. Tadi buat sepeda. Kenapa sih dia lakukan spesialisasi pekerja, tenaga kerja maksud saya? Karena dia melihat bahwa dengan adanya spesialisasi pekerja, produktivitas dalam membuat sepeda itu bisa lebih meningkat. Produktivitas. Bayangkan kalau satu orang harus membuat satu sepeda, kan eh, betul sih orang itu terampil semuanya, tetapi karena keterampilannya itu malah jumlah sepeda yang bisa dihasilkan eh, tidak bisa banyak, ya, tidak bisa banyak, karena orang tidak harus tahu semuanya, mulai dari buat ban sampai merakit katakanlah gitu ya. Ya, itu dampaknya adalah tadi kata kuncinya, produktivitas. Oke, sampai sini bisa ya, spesialisasi tenaga kerja. Nah,
sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh si Charles ini. Dia tetap mengadopsi pemikirannya si Adam Smith, yaitu spesialisasi tenaga kerja di dalam melakukan proses produksi. Nah, hal yang ditambahkan di dalam spesialisasi tenaga pemikiran Adam Charles ini, eh, selain ada spesialisasi tenaga kerja, kemudian dia melihat bahwa spesialisasi tenaga kerja dalam peningkatan produktivitas saja tidak cukup. Tapi kemudian dia mencoba eh, mengukur eh, pekerjaan-pekerjaan buat ban, pekerjaan-pekerjaan, saya nggak mengaitkan dengan konteks sekarang aja ya, pekerjaan buat ban, pekerjaan membuat bodi, pekerjaan merakit, katakanlah begitu ya, atau pekerjaan misalkan tadi ngepak sepeda gitu ya, sampai seperti itu. Itu kemudian eh, diukur waktunya masing-masing. Sama dilihat eh, mana pekerjaan yang beban kerjanya besar, mana yang pekerjaan beban kerjanya ringan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan waktu besar itu kemudian diberikan eh, apa namanya dalam tanda kutip eh, upah yang lebih besar. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang ringan itu juga diberikan upah yang lebih kecil. Dan eh, dia menerapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang katakanlah berat, ya, pekerjaan yang berat itu juga harus diberikan kepada memang pekerja yang mampu melakukan itu. Kalau si Adam Smith kan hanya fokus untuk membuat sepeda, pokoknya saya bagi-bagi, ya. Nah, kemudian eh, pekerjaan-pekerjaan tadi dia berikan kepada orang secara terspesialisasi. Jadi oh kamu nanti spesialisnya bagian buat bagian ban sampai bannya jadi. Kamu nanti kerjanya buat bodi, kamu kerjanya merakit, ya kan begitu. Jadi tenaga kerja itu dia bagi berdasarkan eh, peker, apa pekerjaannya, betul seperti itu ya. Tapi dia tidak melihat siapa yang mestinya bekerja pada bagian-bagian itu. Itu dia nggak lihat. Itu bedanya Charles dengan itu Adam Smith. Dia nggak melihat siapa yang nanti melakukan itu. Yang penting eh, ketika ada karyawan ditugaskan tek 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 seperti itu. Makanya sehingga karyawan itu terspesialisasi pada bidangnya. Karyawan itu terspesialisasi pada bidang pekerjaan. Itu Charles, itu Adam Smith. Kalau si Charles enggak, kemudian dia melihat, oh pekerjaan buat body itu butuh sekian waktu. Nah tambahannya di sini dia ngukur waktu. Oh buat body itu ternyata butuh waktu lebih. Dia ukur. Oh buat body sekian. Buat ban butuh sekian waktu. Merakit butuh sekian waktu. Ngepak butuh sekian waktu. Dan kalau dilihat dari eh, bebannya sepertinya merakit itu karena waktunya lebih pendek daripada membuat body. Merakit ya saya bilang lebih pendek daripada membuat body, misalkan hanya tinggal ngerakit lalu oh, itu kayaknya bisa dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak membutuhkan energi besar, bisa dibayar lebih rendah daripada misalkan membuat body yang katakanlah kalau buat body harus motong, harus ngelas misalkan kalau ada proses mengelas. Tapi kalau ngerakit kan semua sudah ready, ya tinggal dirakit pelan-pelan.
yang penting terampil, teliti aja ngerakit kan gitu, nggak terlalu butuh energi misal. Apalagi nanti ngepak, packing itu nggak butuh keterampilan, waktunya juga nggak lama, sehingga kemudian si Charles dia ngitung waktu masing-masing pekerjaan tadi. Kemudian dia alokasikan tenaga kerja yang sesuai untuk itu dengan bayaran juga yang berbeda-beda. Sehingga cost atau biaya untuk memproduksi sepeda bisa menjadi lebih rendah. Kalau fokusnya si Adam Smith, fokusnya adalah bagaimana meningkatkan jumlah produksi, ya, sehingga nggak semua orang harus membuat sepeda dari depan sampai belakang. Nggak semua orang harus tahu cara membuat sepeda. Tapi kamu hanya harus tahu cara membuat ban. Kamu harus tahu cara membuat rangka, bodi. Kamu harus tahu cara merakit. Kamu harus tahu cara ngepack. Nah, kalau si Charles ini spesialisasi itu ada, tapi kemudian dia melihat bahwa oh ini yang melakukannya adalah orang-orang yang eh, eh, secara hitung-hitungan kos harusnya tepat. Tadi saya katakan orang buat ban agak sedikit rumit, ya, ya kan, rumit ya. Mungkin besi harus di apa, rangka besi apa zaman dulu ya. Eh, buat peleknya bagaimana, merangkai nya seperti apa dan seterusnya sampai ban jadi. Apalagi body tadi mungkin perlu energi besar untuk motong, mengelas dan sebagainya. Ngerakit kan hanya butuh sedikit ketelitian, ya, tahu ngerakitnya gimana. Apalagi ngepak. Nah, kemudian dia pecah-pecah. Oh, pekerjaan ini ngepack, packing maksud saya itu nanti cukup tenaga kerja anak-anak misalnya. Ngerakit bisalah wanita misalkan seperti itu. Tenaga kerja wanita ngerakit bisa. Tapi khusus untuk buat body, buat pelek dan sebagainya yang mungkin ada hubungannya dengan energi panas. Kalau misalkan pelek, tapi pelek kalau zaman sekarang pelek eh, sepeda beda ya. Beda. Kecuali pelek kendaraan mobil gitu ya, pakai pengecoran. Nah, tapi intinya kemudian dari situ kemudian dia bisa meminimasi cost. Jadi sudut pandangnya si Charles sama Adam Smith beda. Yang satunya hanya produktivitas, yang satunya kemudian mengambil konsepnya si Adam Smith, tapi kemudian dia fokus ini biar lebih hemat bagaimana, ya, dan kira-kira begitu. Nah, sama tadi dia untuk biar lebih hemat bagaimana, dia lihat waktu-waktunya. Mana yang panjang ya? Yang panjang tentu dibayar lebih misalkan gitu. Oh ternyata motong, ngelas itu waktunya panjang. Ngerakit selama bodinya sudah ready, bannya sudah ready, dan komponen lainnya sudah ready ya tinggal ngerakit. Ya waktunya mungkin hampir sama dengan buat body. Ya, sehingga tapi dia butuh keterampilan ya mungkin wanita. Tapi ngepack wah waktunya sebentar sih sebenarnya. Ya cuma ngasih eh, kardus misalkan. Itu seandainya sepedanya sudah dalam bentuk jadi. Tapi kalau misalkan eh, sepeda yang nggak diassembly, berarti kan pekerjaan wanitanya mungkin hanya ngerakit apa ya? Kalau sepeda zaman sekarang kan nggak diassembly ya dari dari pabriknya nggak diassembly, eh, pecah ya seperti itu. Kita beli sepeda Olimpik, sepeda macam-macam gitu kan,
eh, belum terakit. Ketika dusnya dibuka semua masih wow, gitu ya. Itu. Nah, eh, prinsipnya seperti itu yang dilakukan oleh Charles. Nah, eh, hal ya, saya bisa ilustrasikan lagi, misalkan gini, katakanlah buat sapu ijuk ya, ini ijuk, ini kemudian bahan kepala sapu, ini bahan gagang sapu, gagang tangkai. Nah, kalau kita analogikan dengan yang tadi, ijuk itu harus dipotong-potong. Operasi satu, potong, ya. Kepala sapu juga harus dipotong dan dibentuk. Nah, operasi dua. Eh, Kemudian gagang sapu juga harus dipotong-potong dan dibentuk gagang. Dipotong dan bentuk potong juga. Potong, ini potong, ini juga potong atau cutting lah. Cutting, gunting. Nah, si si siapa namanya? Charles ini dia ngitung waktunya. Oh, kalau untuk potong ini waktunya sekian, time-nya sekian. Untuk potong ini time-nya sekian, time dan sekian. Untuk motong-motong ijuk time-nya sekian. Kemudian dirangkai, dirangkai. Operasi 4. Ini assembly ya, di assembly dirangkai. Kemudian di assembly lagi di sini. Operasi 5 misalkan. Kemudian setelah di assembly, kemudian eh, prosesnya di packing, dikasih kepalanya dikasih plastik, kemudian sama mungkin diperiksa. Jadi operation, inspeksi, ya. Kemudian akhirnya masuk ke gudang. Nah, ini bagian ini atau cat ini disebut dengan operation proses cat. Ini wajib juga difahami sejak semester 1 kalian masuk. Nanti lihat di internet cara membuat operation proses cat, ya. Nah, ini saya memberikan ilustrasi saja. Nah, si Charles ini ngitung waktunya, kemudian eh, dia tugaskan ke orang-orang tertentu sehingga ongkos total dalam buat sapu ini dia bisa lebih minimal. Itu yang dilakukan oleh Charles. Jadi beda dengan si Adam Smith cuma, oh kalau ada pekerjaan kamu spesialisnya motong ya, kamu ini ya, karena dia hanya membagi-bagi tenaga kerja berdasarkan aktivitas, tapi tidak melihat siapa yang melakukan pekerjaan itu, ya, itu bedanya. Nah, eh, pengukuran waktu sudah dilakukan di sana. Saya lompat sedikit, ini Whitney nanti bisa dibaca di internet sekitar 5 menit lagi. Nah, bedanya dengan si Taylor dengan yang sebelumnya, ini kan sudah mulai menghitung waktu ya, si Charles. Kalau si Taylor yang disebut sebagai bapak teknik industri, dia tidak hanya menghitung waktu. Dia tidak hanya menghitung waktu. Oh, ini waktunya sekian gitu ya, enggak. Tapi dia kemudian memperhatikan bagaimana agar waktu proses itu menjadi lebih cepat. Jadi kalau si Charles ini kan dia cuma ngitung waktu. Tapi kemudian kalau si Taylor ini kemudian nih biar proses potongnya lebih cepat, cara atau bagaimana merakitnya lebih cepat waktunya, ya, T-nya ini lebih cepat semuanya, itu gimana caranya? Itu yang diamati. Ya.
Jadi selain selain ngitung waktu, dia kemudian melakukan perbaikan yang saya sebut tata cara kerja. Nah, perbaikan tata cara kerja itu waktu proses produksi menjadi lebih cepat. Nah, itulah yang kemudian kenapa dia kok diangkat sebagai bapak teknik industri? Karena dia cuma tidak tidak hanya menghitung menghitung waktu, oh waktu ini berapa enggak, tetapi kemudian dia gagasannya lebih baik. Ngitung saja enggak cukup, tapi kemudian bagaimana sih agar lebih baik? Dan itu yang dia perhatikan pada kasus penyekopan pasir atau biji besi. Ya, dia melihat cara kerja yang baik itu gimana? Ya, bukan bukan saja waktunya berapa, tapi caranya. Nah, kemudian ketika dia sudah menemukan cara yang baik, maka orang-orang itu dia latih untuk menggunakan cara yang baik. Konsep ini kepake nggak sampai sekarang? Kepake. Apa contohnya? Adik-adik boleh lihat filosofi manajemen ISO. Filosofi manajemen ISO itu sederhana sekali sebenarnya. Lakukan eh, cara-cara terbaik atau best practice. Ya, lakukan cara-cara terbaik. Kemudian apa yang kamu lakukan, kamu catat. Ya, apa yang kamu lakukan, kamu catat. Nah, ketika mencatat kan kita pasti mencatat cara-cara yang terbaik. Kemudian lakukan apa yang kamu catat. Sehingga itu ada proses perbaikan. Jadi catat apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu catat. Istilahnya eh, proses membuat sapu itu gimana langkah-langkahnya? Begini. Oh, begitu. Catat, catat. Oh, langkah-langkah membuat sapu itu begini. Tujuannya apa? Agar dengan catatan itu kita bisa melatih orang lain untuk melakukan cara-cara yang baik juga. Nah, kalau kemudian itu dilakukan oleh orang lain, maka sebenarnya orang-orang melakukan cara-cara yang baik. Sampai kemudian ditemukan lagi cara yang lebih baik, ya revisi catatannya. Maka di manajemen ISO, catatlah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu catat. Tapi sebenarnya di sini ada proses perbaikan, ada terus-menerus proses perbaikan. Itu sebenarnya yang saya tahu filosofinya begitu, manajemen ISO. Catatlah apa yang kamu lakukan, lakukanlah apa yang kamu catat. Ya, jadi lakukanlah apa yang kamu catat. Setelah saya melakukan, kemudian saya menemukan cara-cara yang lebih baik. Maka catat, ubahlah cara-cara tadi. Catat kembali. Oh, maka di standar operasional prosedur di ISO itu sering kita temukan revisi yang keberapa prosedur itu. Kenapa? Karena di situ kita kemudian menemukan, oh ini loh cara-cara yang terbaik. Cara terbaik itu kemudian catat. Sehingga kemudian orang lain, kamu sini untuk melakukan ini, baca ini ya, cara kamu bekerja begini ya, prosedurnya begini. Itu yang kemudian kenapa si Taylor diangkat sebagai bapak teknis. Dia menerapkan bukan hanya menghitung waktu, tapi kemudian memberikan gagasan tadi sebenarnya eh, dipilih cara-cara terbaik. Dan untuk memilih cara-cara terbaik, dia tidak memilih orang yang the best, ya. Untuk menghitung waktu tadi katakanlah, dia nggak milih yang the best. Hanya orang yang paling cepat bekerjanya kelihatannya cepat. Karena boleh jadi orang yang kerjanya cepat curug, tapi kemudian aduh capek gitu ya. Istirahatnya lama. Tapi mungkin ada orang yang dia stabil kerjanya.
stabil. Tapi karena dia stabil, keluaran produktivitasnya sama dengan orang yang kadang kerjanya cepat, energinya besar. Dia mengeluarkan energi di awal besar. Tapi dia merasa, aduh capek istirahat. Nah, ini yang menjadi titik perhatian si Taylor, ya, sehingga akhirnya menjadi bapak teknik industri. 746. Tadi saya bilang saya nggak lebih dari 45 menit. Saya tadi mulai 7.05, berarti kurang 4 menit lagi. Saya mulai 7.05, kurang 4 menit lagi. Nah, sampai sini kan ada komentar. Nanti beberapa literatur adik-adik boleh baca di internet. Baik yang berbahasa Indonesia, misalkan gagasan si, kalau di beberapa di internet gagasan antara Adam Smith sama si Charles ini agak nyampur. Misalkan saya buka wiki itu kadang nyampur. Tapi ada beberapa yang lain secara spesifik, Wikipedia tadi maksud saya, agak ada yang terpisah. Jadi hati-hati aja. Gitu. Ada komen? Masih ada sekitar 3 menitan. Biar nanti saya nggak dimarahi kakak-kakak tingkatkan HMTI. Pak Yusuf mengambil waktu kalian gitu. Enggak lah, kalian juga perlu berorganisasi. Ada komentar nggak adik-adik? Ini ya. Whitney interchange ini kalau si Whitney ini kan ini kuncinya di sini. Ibaratnya kalau Anda lihat sepeda itu kan ada baut. Kata baut yang bagian tertentu ini juga dipakai di bagian yang lain. Partnya bisa dipertukarkan. Atau antara sepeda satu dengan sepeda lain sebenarnya bautnya sama. Itu kan menjadi lebih efisien. Artinya pabrik itu bisa membuat spesialisasi komponen, part komponen. Jadi komponennya dipakai untuk banyak produk sehingga bisa lebih cepat, lebih produktif ya, dalam membuat variansi ataupun jumlah produk itu sendiri. Masih 2 menit. Saya takut dimarahi HMTI Mas Dan. Biar bagaimana HMTI kita perlu hargai juga dalam mereka menginisiasi kegiatan, ya. Karena pasti kakak tingkat kalian menginisiasi kegiatan, saya selalu yakin manfaatnya banyak. Nah, ini salah satu yang menerapkan interchangeable part itu si Ford, ya, sehingga dia bisa memproduksi kendaraan dalam skala massal. Konsepnya si Whitney yang dulu menggagas untuk membuat komponen-komponen senjata agar bisa saling digunakan bersama, itu kemudian dipakai secara luar biasa si Ford. Sehingga dia bisa memproduksi kendaraan dalam jumlah yang lebih massal, ya lebih banyak. Baik, 7.50 diskusi boleh kita tutup, literatur banyak tersedia. Nah, intinya apa nanti kalau misalkan saya buat soal, saya sampaikan saja, adalah saya ingin adik-adik bisa membedakan antara gagasan satu si siapa orang dengan orang lainnya. Gagasannya itu apa? Itu. Jadi kalau saya nanti buat soal, intinya adik-adik bisa membedakan gagasan satu orang dengan orang lainnya apa. Itu yang satu. Yang kedua, gagasan itu tidak harus dikaitkan dengan sejarah aslinya. Tetapi contohnya mungkin saya minta dikaitkan dengan konteks produk-produk yang sekarang. 2. Begitu ya? Itu maksud saya bercerita begitu. Jadi tentu saya tidak minta Anda harus bercerita persis sama dengan kasus yang dulu. Ini ya tadi
Ini bisa dilihat sejarahnya. Ya, kalau ini sih intinya bahwa permesinan ditambah dengan manusia aja nggak cukup. Tapi kemudian bagaimana manusia itu perlu di-manage, itu muncul sebagai era-era manajerial, era manajemen, ada manajemen administrasi, administrasi itu perlu di-manage tuh ya. Ya, atau perilaku orang itu ternyata melahirkan satu konsep bagaimana bahwa kalau orang itu mau produktif, perilakunya harus diperhatikan. Perilaku, ada orang perilakunya kayak saya nanti mendekati deadline baru kerja gitu ya. Atau ada yang orang yang dia tadi stabil, ya, dia mulai dari awal. Saya dimarahin sama ente. Atau kemudian era di mana teknik industri itu melahirkan banyak pemikiran-pemikiran tentang manajemen sains, yaitu era di mana uh, upaya untuk mengoptimalkan proses-proses saat itu pada era perang, logistik itu biar terdeliver dengan waktu, jumlah yang tepat, cost-nya minimal itu gimana? Itu sebenarnya operation research itu muncul sebagai dampak dari ya perang sih, kira-kira begitu. Model-model optimisasi bagaimana menemukan persediaan, bagaimana membuat jaringan pengiriman, kemana dulu dikirim dan sebagainya, itu kan era-era perang. Sampai kemudian era sistem yang terintegrasi, bahwa nggak bisa saja mempertimbangkan aspek yang sifatnya produksi, tapi kemudian lebih luas lagi terintegrasi antara satu bagian human resource, bagian manajerial, produksi, sampai membentuk yang skala lebih besar tadi, lantai stasiun kerja, lantai produksi, manufaktur, antar perusahaan, sampai jaringan rantai pasok dan sebagainya. Nah itu aja, perkembangannya luar biasa. Apalagi sekarang ada istilahnya industri 4.0. Apa yang mendrive itu, adik-adik nanti bisa baca ya. Udah lebih 3 menit. Saya izin ya, Mas Ketua Kelas. Ya, iya, Pak. Ya, saya izin. Biar kalian juga ada waktu jeda, katakanlah mau sarapan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Kemarin memang dijadwalkan oleh beliau Pak Wayan dan Teknik Industri untuk sidang. Saya tutup, sekian. Silahkan sarapan bagi yang belum sarapan, karena ada agenda berikutnya dengan kakak-kakak tinggal sekalian di MT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama adik-adik ya.